Pemirsa, perang saudara di Sudan makin parah sejak pecah 15 April lalu. Sejumlah negara buru-buru mengevakuasi warganya, termasuk Indonesia. Seperti apa skema evakuasi WNI hingga latar belakang terjadinya konflik yang akan menjadi ulasan kami dalam konflik Sudan, ratusan WNI dievakuasi. Saya akan paparkan informasi yang pertama adalah untuk melihat lokasi pecahnya konflik di Sudan. Tepatnya adalah di ibu kota negara, yaitu ada di Khartoum. Di sini ada sejumlah serangan yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir, tepatnya sejak tanggal 15 April. Salah satu lokasi yang menjadi tempat yang ikut diserang adalah bandara. Pesawat sipil ikut dihancurkan, pesawat militer juga ikut dihancurkan akibat pecahnya konflik yang terjadi di sana. Lokasi-lokasi vital ini kemudian tidak hanya menyerang seperti bandara, namun juga ada fasilitas kesehatan yang juga dikabarkan rusak cukup parah. Apa akibatnya? Korban luka hingga korban jiwa. Data Kesehatan Dunia atau Badan Kesehatan Dunia WHO ini 21 April 2023 lalu mencatat tak kurang dari 400 warga menjadi korban. Kita lihat data terupdate dari WHO yang dicatatkan pada tanggal 21 April 2023. Korban jiwa mencapai 413, sedangkan korban luka-luka mencapai 3.551. Satu orang warga negara Indonesia ini terkena luka tembakan dan juga sudah menjalani pengobatan di rumah sakit. Kemudian ada jumlah serangan yang dikatakan sudah terjadi sebanyak 11 kali. Baik itu bom, kemudian juga tembakan dan juga sejumlah meriam ini terjadi di kota Khartoum. Kemudian Vaskes atau fasilitas kesehatan berhenti beroperasi. Bahkan jumlahnya ini mencapai 39 unit atau seperempat dari yang ada di kota Khartoum sendiri. Lalu jika kita melihat evakuasi warga pun juga harus menjadi opsi yang segera harus dilakukan agar tidak menambah daftar korban jiwa. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri sudah melakukan upaya evakuasi sejak 18 April lalu. Apa yang sudah dilakukan oleh KBRI di sana adalah dengan cara mengirimkan distribusi logistik sejak tanggal 18 April 2023 atau sejak pecahnya konflik di sana. Kemudian KBRI Khartoum ini mendistribusikan logistik, kemudian juga fokusnya adalah mengevakuasi WNI yang ada di Arkawit dan juga Makmurat karena ini jaraknya sekitar 500 meter saja dari lokasi pecahnya konflik atau baku tembak di sana. Kemudian juga pada tanggal 19 April 2023, 15 WNI sudah berhasil dievakuasi ke safe house di KBRI sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut yaitu mengevakuasi ke tempat yang lebih aman atau dipindahkan negara. Evakuasi pun sudah dimulai sejak 23 April kemarin. Pada tahap evakuasi pertama dilakukan pada pukul 8 waktu setempat atau sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini yang kemarin diupdate oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa evakuasi tahap 1 sudah dilakukan 23 April 2023 dan juga di sini 24 April 2023 tepatnya pukul 1 waktu setempat 538 WNI sudah tiba di Port Sudan. Namun evakuasi tahap kedua masih harus dilakukan karena ada sekitar 289 WNI yang sudah berada di KBRI dan juga siap untuk dibawa ke Port Sudan. Nantinya akan ada perjalanan yang harus ditempuh, perjalanan darat dari Khartoum menuju ke Port Sudan, akan melewati Atbara, kemudian Sawakin, kemudian baru ke Port Sudan. Barulah dari sana tim TNI akan membawa mereka menuju Jeddah. Nah, tak cuma perwakilan Indonesia di sana yang melakukan upaya evakuasi, TNI telah berkoordinasi dengan Kemlu pun akan memberangkatkan tim untuk mengevakuasi WNI di Sudan. Ada 39 personil TNI gabungan yang akan atau sudah berangkat ke Sudan, yaitu adalah personil tim evakuasi yang terdiri dari pasukan gerak cepat, kemudian ada kru pesawat dan juga dokter dari TNI yang sudah berada di sana dengan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI AU. Apa atau skema apa yang akan digunakan untuk menerbangkan WNI dari Port Sudan menuju ke Jeddah adalah mereka akan diterbangkan menggunakan tadi pesawat TNI 737, kemudian nantinya 291 orang WNI akan diberangkatkan terlebih dahulu. Ini adalah evakuasi yang dilakukan secara bertahap karena perjalanan dari Port Sudan ke Jeddah
menempuh waktu sekitar 45 menit. Kemarin dari perwakilan TNI dan juga oleh Panglima TNI sendiri dikatakan bahwa ini akan dilakukan secara bertahap, bisa 1-3 kali perjalanan dalam sehari, sehingga dalam sekali penerbangan akan ada sekitar 100 WNI yang akan diterbangkan. Maka dari 3 kali penerbangan ini sudah ada sekitar 300 WNI yang sudah bisa berada di Jeddah. Nah, namun kita akan mengupdate bagaimana dengan sistem keberangkatannya, apakah sudah dimulai hari ini atau nanti. Nah, dalam keterangan persnya juga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan skema evakuasi yang akan dilakukan timnya di Sudan tadi adalah dengan cara bertahap, namun ini juga harus melihat situasi di lapangan karena konflik di sana masih terjadi dan juga kepentingan untuk penyelamatan WNI yang ada di sana menjadi prioritas utama. Terakhir saya akan ajak Anda untuk mengenal mengapa bentrok di Sudan ini bisa terjadi. Nah, karena bentrok pecah ketika dua faksi utama rezim militer ini saling berebut kekuasaan. Ada dua faksi di sini yang dikenal, yaitu adalah faksi Abdel Fattah al-Burhan, kemudian adalah yang kedua adalah Muhammad Hamdan Dagalo. Mereka berdua ini tadinya merupakan jenderal-jenderal yang bersama-sama atau bekerja sama untuk melakukan kudeta militer pada tahun 2019. Namun saat ini mereka menjadi kubu yang berbeda dan saling merebut kekuasaan. Lalu protes warga sipil ini memang kerap kali terjadi dan pecah kemarin pada tanggal 15 April 2023. Dan kondisi ekonomi di sana ikut terganggu akibat dari pecahnya konflik antara dua faksi militer yang berebut kekuasaan ini. Lalu apa sebenarnya yang menjadi bahan perebutan dan juga apa yang menjadi penyebab ketegangan di Sudan? Ada beberapa hal di sini, diantaranya adalah tuntutan sipil tentang pengawasan militer yang terus digaungkan oleh masyarakat di sana, kemudian mendesak penyerahan sektor pertanian, perdagangan dan juga industri yang masih belum dilakukan karena masih dikuasai oleh militer, kemudian menuntut keadilan konflik di Darfur, kemudian menarik perhatian kekuatan kawasan ini yang sudah berpisah dengan Sudan, kemudian pembentukan Quad ini merupakan sponsor mediasi Sudan dengan PBB dan juga Uni Afrika yang memang sudah digerakkan sejak beberapa waktu lalu oleh kemudian Amerika Serikat dan juga beberapa negara seperti Arab Saudi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait upaya evakuasi WNI di Sudan, sudah bergabung bersama kami ada Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, ada Yuda Nugraha. Selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Mbak Livia. Pak Yuda, saat ini proses evakuasi WNI sudah mulai dilakukan dari tadinya ada di ibu kota negara Sudan, kemudian sudah dibawa ke Port Sudan. Apakah dari Port Sudan sudah berhasil dievakuasi ke Jeddah? Ya, dapat kami update Mbak Livia bahwa sejak berkecamuknya konflik bersenjata di Sudan tanggal 15 April, kita telah melakukan langkah-langkah kontingensi sesuai dengan rencana kontingensi yang memang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat tanggal 15 April berkecamuk, Duta Besar kita di Khartoum menetapkan status siaga 2. Kemudian tanggal 16 April kita mengadakan pertemuan melalui Zoom meeting dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Sudan untuk menjelaskan update situasi keamanan yang ada, kemudian kita menjelaskan langkah-langkah kontingensi yang akan kita lakukan, dan kita juga meminta agar kepada seluruh warga negara kita melakukan update lapor diri, melaporkan keberadaannya di wilayah Sudan untuk bisa diupdate dalam database KBR kita. Nah, kemudian tanggal 20 terjadi eskalasi yang sangat tinggi pada saat itu, dan kemudian ditetapkan meningkatkan status dari siaga 2 menjadi siaga 1, dan kemudian kita putuskan untuk melakukan langkah-langkah evakuasi. Sebagaimana tadi disampaikan, tanggal 23 April sudah berhasil kita evakuasi 538 dari Port Sudan, dari Khartoum menuju ke Port Sudan melalui jalan darat, karena pada saat itu terjadi gencatan senjata yang kita manfaatkan untuk bisa menggerakkan warga negara kita dari Khartoum menuju ke Port Sudan. Dan dapat kami update warga negara Indonesia yang sudah kita amankan di Port Sudan saat ini dalam perjalanan menggunakan feri dari Port Sudan menuju ke Jeddah. Total ada 542 warga negara kita yang kita berangkatkan menggunakan feri. Ini ada tambahan dari mahasiswa yang sudah ada di Port Sudan. Jadi total ada 542
yang berangkat dari Port Sudan pada hari ini menuju ke Jeddah. Dan tim KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh sudah mempersiapkan akomodasi transportasi selama mereka menjalani transit di Jeddah. Demikian Mbak Pak Livia, Yuda, update dari kami. jika masih ada juga kan WNI yang masih berada di Sudan, kemudian baru akan dipindahkan ke Port Sudan. Nah, nanti bagaimana dengan sisa WNI yang masih berada di sana? Dan seperti apa kondisi mereka? Apakah mereka dalam keadaan yang aman atau seperti apa? Ya, kita merencanakan evakuasi tahap kedua bagi warga negara kita yang masih berada di Khartoum. Tadi disampaikan bahwa ada 289. Setelah kami update, ini memang tantangan kita. Tantangan kita adalah banyak warga negara kita yang tidak melaporkan keberadaannya di Sudan. Sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan angka pasti warga negara kita yang ada di Sudan, khususnya di Khartoum. Dari 289 itu, kemudian kami sisir kembali. Saat ini kita rencanakan tercatat ada 324 warga negara kita yang akan segera kita evakuasi tahap kedua dari Khartoum menuju ke Port Sudan. Oke, kita harapkan proses evakuasi ini berjalan dengan lancar dan juga WNI kita bisa dapat diselamatkan menuju ke Jeddah sebelum nantinya apakah bisa dipulangkan langsung ke Indonesia. Terima kasih Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kemlu sudah bergabung bersama kami.